Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Hermansyah. Di sini saya pribadi akan menjelaskan tentang pantai, sumber daya pantai. Pantai sendiri yakni memiliki arti jalur yang merupakan batas dari laut dan daratan yang diukur dengan pasang tertinggi dan surut yang terendah. Surut yang terendah diukur oleh fisik laut. Apabila surut yang paling rendah, itu laut akan makin tampak oleh fisik bahari di dalam laut sendiri. Untuk pasang yang tertinggi, pantai biasanya terlihat oleh kegiatan manusia di lingkungan darat tersebut. Jadi diukur oleh pasang yang tertinggi dan surut yang terendah, itulah pantai. Baik, saya lanjutkan model pengelolaan sumber daya pantai. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya pengelolaan perikanan dan kelautan, itu bersifat kompleks. Adanya model pengelolaan sumber daya pantai ini tentu untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam di sana, agar sumber daya tersebut tetap berkelanjutan bagi untuk biota di sana dan lapangan kerja masyarakat di pinggir bibir pantai di sana juga. Adanya model pengelolaan pantai di sini tentu tidak terlepas dari aturan pemerintah yang berlaku di daerah di sana. Contoh satu, yaitu tidak merusak dan mencemari di sekitar bibir pantai. Contoh, ketika wisata itu ada kegiatan, itu pasti akan tidak langsung. Terkadang sisa-sisa plastik itu juga mencemari di bibir pantai itu sendiri. Yang kedua, yaitu tidak menebang hutan mangrove untuk kepentingan apapun, karena itu juga merusak selain alam di sana, juga biota laut yang ada di sana itu akan habis karena tidak mempunyai tempat tinggal yang ada. Terus yang ketiga, menjaga biota laut yang ada di bibir pantai itu sendiri. Contoh kepiting, yakni ikan-ikan yang ada di bawah pohon mangrove, itu juga penting dalam pengelolaan sumber daya pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuris Istiqomah Fatmawati akan menjelaskan materi tentang sumber daya laut. Pengertian laut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak dan luas yang menggenangi dan membagi atas benua atau pulau. Sedangkan pengertian sumber daya laut sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diperdaya guna dan dimanfaatkan oleh setiap organisme, baik yang hidup secara soliter maupun berkelompok di laut tersebut. Kemudian, sumber daya kelautan meliputi ruang lingkup yang luas dan mencakup kehidupan laut, baik flora maupun fauna, mulai dari perairan dalam hingga ke daerah pasang surut di pantai. Macam-macam sumber daya laut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya laut yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, dan kerang. Yang kedua yaitu sumber daya laut yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya seperti minyak bumi, gas bumi, mineral, dan bahan tambang. Berbagai orang memanfaatkan laut untuk dijadikan tempat berbagai kegiatan, contohnya seperti rekreasi, penelitian, dan industri. Manfaat laut sangat banyak sekali bagi kehidupan manusia. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai sumber makanan, yang kedua, untuk mengontrol iklim cuaca, yang ketiga, sebagai tempat rekreasi dan hiburan, yang keempat, sebagai tempat barang tambang, yang kelima, sebagai pembangkit listrik tenaga ombak, angin, dan pasang surut. Dan yang terakhir yaitu sebagai jalur transportasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh rekanita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Friska Lutfianti, NIM T 2019-8001 dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang mineral dan energi. Mineral itu sendiri adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses biologis. Jenis kekayaan alam itu terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber energi sumber energi mineral itu meliputi panas
panas bumi, gas bumi, dan minyak bumi. Dan sumber daya mineral galian atau tambang itu meliputi nikel, timah, emas, sulfur, fosfat, dan lain sebagainya. Sumber daya mineral atau yang bisa dikenal dengan galian atau tambang itu dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu ada cair, ada padat, dan gas. Misalkan yang cair itu minyak bumi, terus yang padat itu perak, emas, dan gamping. Terus yang cair itu yang cair, dan yang gas itu adalah contohnya gas alam. Proses terjadinya magma atau proses pengendapan mineral itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam proses. Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dipengaruhi oleh faktor endogen yang disebut juga dengan mineral primer, dan yang kedua adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh eksogen dan bisa disebut dengan mineral sekunder. Beberapa bahan galian atau tambang itu terdiri atau meliputi dari ada batu bara, minyak bumi, nikel, emas, dan perak. Energi itu terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya sumber energi angin, energi air, nuklir, energi bahan fosil, dan lain sebagainya. Atau yang itu sumber daya hayati. Sumber daya hayati itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah energi manusia, energi hewan, dan biomas. Energi dan sumber daya mineral itu memiliki dampak negatif juga bagi lingkungan. Misalkan kalau kita menambang di tempat yang termasuk hutan lindung, itu juga mempengaruhi ekosistem yang ada di dalamnya. Jadinya pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang apa? Untuk melestarikan atau melindungi kegiatan-kegiatan yang ada di situ, dan siapapun yang melanggarnya maka akan dikenakan sanksi. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.